Oke, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kita bicara UTBK SBMPTN. Apa yang beda dibanding tahun yang lalu, Ibu sekalian? Jadi intinya, prinsipnya, secara garis besar itu semua sama kecuali materi tes. Jadi materi tes, sekali lagi, kalau 2020 karena ada COVID-19, kita hanya TPS saja, tes potensi skolastik, tetapi pada tahun 2021, materi yang diteskan itu baik TPS maupun TKA, tes kompetensi akademik. Ya. Dan sekali lagi kita melaksanakan UTBK 2021 itu masih menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi asumsinya belum selesai permasalahan COVID-19 ini. Oke, kemudian yang perlu saya ingatkan, nanti kita lihat, jadi pelaksanaan tes ada 2 gelombang, sebanyak 14 hari karena masing-masing gelombang 7 hari, kemudian sesinya itu sehari 2 kali sehingga totalnya 28 sesi. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini buat sekalian bahwa kesempatan tes bagi peserta itu hanya diizinkan 1 kali. Jadi artinya tidak bisa 2 kali. Kemudian yang penting lagi untuk UTBK 2021 kami mohon maaf, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Artinya bahwa hasil TPS itu belum bisa kita umumkan sebelum pendaftaran SBMPTN. Jadi masih sama 2020, adik-adik yang mengambil prodi apa itu tidak tahu nilainya atau belum tahu nilainya UTBK berapa. Tapi nanti setelah pengumuman itu baru kita umumkan. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, prinsipnya sekali lagi peserta UTBK itu harus memiliki akun LTMPT. Mohon maaf, kemarin termasuk mungkin sekarang itu masih ada saja keluhan-keluhan peserta bahwa saya nggak tahu dan informasi sehingga saya tidak membuat akun LTMPT sehingga tidak bisa ikut tes UTBK. Jadi mohon sekali lagi bantuannya untuk disebarluaskan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang akan mengikuti TMP 2021 tidak tahu dan tidak mempunyai akun LTMPT. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, jadi kalau pesertanya selain lulusan tahun 2021 termasuk boleh paket C, tapi mohon maaf paket C kita batasi pada 1 Juli 2021 umurnya maksimal 25 tahun. 2019 dan 2020 itu sekali lagi kita izinkan, termasuk paket C-nya yang 2020. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang penting di sini adik-adik 2019-2020 yang sudah memiliki akun LTMPT akan ikut UTBK lagi di tahun 2021 itu tidak perlu membuat akun LTMPT lagi. Akun yang kemarin bisa digunakan. Nah, kalau lupa ya tadi boleh tanya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, konsekuensinya karena ada TKA, TPS dan TKA ada campuran ya, maka peserta yang akan memilih program studi Saintek maka harus mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kemudian adik-adik yang mengambil prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum. Kemudian adik-adik yang mengambil campuran ya, ada 1 prodi di IPA, 1 IPS, itu berarti yang bersangkutan harus mengikuti TPS, kemudian TKA Saintek dan TKA Soshum. Karena sekali lagi adik-adik ini nanti akan punya nilai kalau memilih program studi A berapa, mempunyai nilai di program studi B yang beda Saintek Soshumnya itu berapa dan sebagainya. Kemudian kami mohon maaf juga bahwa hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021 dan
sekali lagi kita kembali dengan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa peserta harus membayar biaya UTBK yang itu terdiri dari TPS dan TKA. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, penting ini saya kira ini sudah banyak terinformasikan dan ya yang ngarang-ngarang sudah banyak kira-kira seperti itu. Bapak Ibu adik-adik pun sudah bisa menemukan di toko-toko buku dan sebagainya. Jadi materi UTBK di 2021 itu tadi sudah saya sampaikan ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Yang itu nanti sekali lagi di dalam TPS itu kita umumkan nilai kemampuan penalaran umum berapa, kuantitatif berapa, pengetahuan pemahaman umum berapa, kemampuan memahami bacaan dan menulis berapa. Jadi ada subtesnya itu termasuk kita umumkan. Termasuk di TKA. Nah ini TKA ini ada perubahan sedikit dibuat sekalian, tolong diperhatikan. Jadi kalau yang kelompok ujian sains dan teknologi itu sekali lagi materi ujinya itu kan TPS dan TKA Saintek. Ya, di dalamnya TKA Saintek itu ada matematik, fisika, kimia dan biologi. Ya. Kemudian yang kelompok ujian sosial humaniora itu sekali lagi TPS. Kemudian TKA Sosum itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Ada yang hilang, Ibu Bapak yang saya hormati, dibanding tahun yang lalu, itu ada matematika IPS. Itu sekarang tidak ada lagi karena sekali lagi sebetulnya kita evaluasi antara matematika di TPS ini kira-kira sama dengan kemampuan dari adik-adik yang di IPS. Jadi tidak ada lagi matematika IPS. Kemudian untuk yang kelompok ujian campuran, itu sekali lagi materinya TPS, kemudian TKA Saintek dan TKA Sosum. Kemudian dari sisi waktu, Ibu sekalian, kira-kira 3 jam 15 menit ya untuk yang kelompok Saintek dan kelompok Sosum. Kemudian kalau yang kelompok campuran ini nanti kita tambahkan satu lagi 90 menit, kira-kira itu. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, pada prinsipnya untuk pendaftaran UTBK itu tidak ada perbedaan dibanding tahun yang lalu. Jadi intinya bahwa adik-adik ini sekali lagi untuk masuk mendaftar di UTBK SBMPTN harus mempunyai NISN, NPSN dan tanggal lahir. Sudah sama seperti kemarin ya. Kemudian login, kemudian setelah itu memilih menu verifikasi validasi data siswa dan sebagainya, memilih menu pendaftaran UTBK, kemudian membayar di bank, kemudian melakukan login kembali, kemudian mendaftar UTBK di pusat UTBK mana, kemudian mencetak kartu, kemudian mengikuti UTBK. Jadi prinsipnya teman-teman itu pemilihan pusat UTBK, kemudian nanti pengacakan dapat sekolah di mana itu masih sama persis tahun kemarin ya itu. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bahwa adik-adik itu yang telah lulus SNMPTN 2021 secara sistem akan ditolak untuk mendaftar UTBK ya. Itu kemudian khusus Ibu Bapak yang putra-putrinya punya peserta atau siswa yang tunanetra, kami mohon bantuannya dengan sangat harus ada atau menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah, karena sekali lagi ini kadang-kadang kita sudah mengalokasikan untuk tunanetra tetapi tidak dilakukan. Jadi kalau ketentuan siswa saya kira masih sama seperti tahun yang lalu, jadi yang penting juga ada identitas yang bersangkutan lah, kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman wartawan semuanya, sekali lagi kalau lokasi UTBK 2021 itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Pusat UTBK kita, mitra kita itu ada 74 pusat UTBK di PTN. Nah, kemudian
di pusat-pusat UTBK PTN itulah yang akan kemungkinan bekerja sama dengan lokasi-lokasi tertentu, termasuk sekarang Politeknik gabung kita, berarti kemungkinan tes di Politeknik tapi tetap masih di bawah 74 pusat UTBK ini. Termasuk mungkin masih ada COVID, nanti akan melaksanakan di kabupaten, perwakilan, salah satu sekolah atau apapun, itu nanti tergantung dari pusat UTBK masing-masing. Oke. Sekarang kalau kita lihat pelaksanaan UTBK SBMPTN, nah ini kira-kira gambarannya begini buat sekalian. Jadi tadi sudah kita katakan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Ya, setiap gelombang itu Senin sampai Minggu, mohon maaf. Jadi terpaksa kita lakukan itu 7 hari. Nah ini baik gelombang 1 maupun gelombang 2, dua-duanya itu bulan puasa. Mohon maaf, malah justru insya Allah barokah kira-kira gitu ya. Jadi gelombang 1 tanggal 12 April sampai 18 April, kemudian gelombang 2 26 April sampai 2 Mei. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, semua pusat UTBK itu tidak harus atau tidak akan melaksanakan sebanyak 2 gelombang. Jadi sangat tergantung dari jumlah pendaftar di pusat UTBK tersebut. Pengalaman tahun-tahun kemarin yang full sampai 2 sesi penuh itu hanya beberapa pusat UTBK. Jadi yang kira-kira di kota Jakarta, Bandung, kemudian Semarang, Surabaya itu kira-kira ya. Tapi kalau yang lain-lain di luar itu bisa juga 1 gelombang aja sudah selesai. Oke, kemudian kita juga menghormati pelaksanaan UTBK kelompok campuran, itu waktu dan sebagainya kita sesuaikan dengan ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini penting, mohon maaf, ini harus dipahami betul. Jadi kalau kita bicara pelaksanaan UTBK 2021, bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau SOSUM itu bisa mengikuti sesi pagi atau sesi siang. Jadi artinya di sini ya antara waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur itu sekali lagi jamnya itu mengacu kepada 1. Jadi artinya kalau kita mulai di Barat 7.15 itu di Tengah berarti 8.15, di Timur 9.15, kira-kira seperti itu. Ya, jadi artinya yang Saintek atau SOSUM bisa mendapatkan baik itu sesi pagi atau sesi siang. Kemudian bagaimana untuk yang campuran? Jadi untuk yang adik-adik peserta yang mengambil kelompok ujian campuran itu akan kita tentukan hari-hari tertentu. Kemudian adik-adik ini akan kita plot sesi paginya itu mengambil TPS dan TKA Saintek, ya. Jadi semua adik-adik ini kita plot untuk yang mengambil campuran paginya adalah TPS dan TKA Saintek. Kemudian siangnya hari yang sama, ya itu tes kompetensi akademik SOSUM. Jadi akan selesai dalam 1 hari, sehingga adik-adik yang dari jauh itu nggak perlu minat dan sebagainya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian pelaksanaan juga nanti akan kita akomodir bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin membutuhkan waktu geser 5 menit atau 10 menit untuk sholat dan sebagainya. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kita kembali masalah biaya UTBK itu kembali ke 2019-2018. Jadi untuk yang adik-adik yang mengambil ujian Saintek atau ujian SOSUM harus membayar 200.000. Kemudian adik-adik yang mengambil campuran itu 300.000. Jadi ini sama dengan karena kita melaksanakan tes itu TPS dan TKA. Ya, itu. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian SBMPTN-nya sendiri, hanya poin yang penting aja yang saya sampaikan karena prinsipnya sama dengan tahun lalu. Yang penting mempunyai nilai UTBK tahun 2021, kemudian memiliki kesehatan yang memadai.
Ini tergantung dari masing-masing prodi di perguruan tingginya, nanti tolong itu dicarikan atau dilihat informasinya di perguruan tinggi masing-masing. Ya mohon maaf, misalkan buta warna itu nggak boleh masuk ke kedokteran, agro, kimia, dan sebagainya. Kemudian bagi peserta yang mengambil prodi olahraga dan seni itu harus mengunggah portofolio. Jadi saya ingatkan sekali lagi, portofolio itu kalau yang bersangkutan mengambil 2 program studi, berarti portofolionya itu juga harus membuat 2. Nah, jadi misalkan 1 olahraga, 1 tari, nah itu berarti harus mengunggah 2 portofolio. Nah, itu yang saya ingatkan. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua, jadi tadi kalau SNMPTN ada kewajiban memilih program studi itu kalau 2, salah satunya di daerah di mana adik-adik itu sekolah berada. Khusus untuk yang SBMPTN itu bebas. Artinya misalkan siswa dari Makassar mengambil program studi, satunya pilihan 1 ada di UNER, pilihan 2 di UGM, kemudian atau di UI dengan ITB dan sebagainya, itu boleh. Tidak harus salah satunya perguruan tinggi yang ada di Makassar. Jadi bedanya SN dan SP itu kira-kira Ibu sekalian kaitannya dengan pilihan program studi. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira tadi sebetulnya blended. Artinya UTBK dan SBMPTN itu merupakan satu kesatuan. Tapi tadi itu kan sama, artinya bayar, setelah bayar masuk, kemudian mengisi dan sebagainya. Ini termasuk setelah selesai cetak kartu SNMPTN, kemudian dilanjutkan mendaftar SBMPTN. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi intinya pendaftaran dilakukan bersamaan pendaftaran UTBK, kemudian setelah itu masuk ke portal, mengisi biodata yang kurang, artinya yang sudah kan ditarik dari akun LTMPT tadi, kemudian memilih program studi, mengunggah dokumen, kemudian pengumuman kelulusan SBMPTN. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, yang sudah diterima di jalur SNMPTN tidak boleh mendaftar di SBMPTN atau tadi UTBK, kira-kira itu. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, jadi kalau penjadwalannya sekali lagi registrasi akun LTMPT bagi yang belum punya ya, itu tanggal 7 sampai 12 Maret ya. Kemudian pendaftaran UTBK SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. Kemudian pelaksanaan UTBK itu gelombang 1 12 sampai 18, kemudian gelombang 2 26 sampai 2 Mei. Kemudian pengumuman di 14 Juni 2021 sehingga masih luas, hanya waktunya panjang untuk jalur mandiri. Jadi saya kira itu kemudian yang sering rame atau mungkin informasinya sebetulnya bukan di LTMPT. Ini LTMPT hanya menginformasikan saja kaitannya dengan pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Itu sekali lagi siswa pendaftar dari keluarga tidak mampu, intinya tidak perlu resah, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tetapi sekali lagi informasi detail dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Jadi sekali lagi yang terkait dengan KIP kuliah mohon dengan sangat ya berurusan dengan Pusladik, Pusat Pembiayaan Biaya Pusladik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang itu sudah unit tersendiri di bawah Kementerian Pendidikan. Oke, baik, ini tadi sudah saya kira ini hanya rangkuman jadwalnya kira-kira seperti apa.
Oke, kemudian kami masih berada di lembaga yang di bawah Kemdikbud. Kantor kita LTMPT itu ada di gedung D lantai 2 Komplek Kemdikbud Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Jadi kalau ada apa-apa termasuk email, telepon, call center, helpdesk itu semua ada di LTMPT, termasuk informasi resmi. Mohon maaf kalau ada apa-apa tolong dicek di web resmi kita www.ltmpt.id.ic.id. Jadi bukan dari sumber yang lain yang kadang-kadang itu ditambah-tambah dikurangi. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira penjelasan saya terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru dari sekali lagi ada sudah 85 perguruan tinggi ditambah 40 perguruan tinggi itu seperti ini. Dan satu kali lagi beberapa lembaga kementerian kayak Kementerian Keuangan yang STAN itu juga harus sekali lagi pendaftar STAN itu harus memiliki nilai UTBK. Baik, saya kira demikian Pak Anwar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Anwar. Silakan, terima kasih.